Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Imansari dari kelas Ewako. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ujian praktek reinforcement learning yang sudah saya lakukan, yaitu yang berjudul Frozen Lake with Sarsa. Latar belakang dari judul yang saya ambil adalah Frozen Lake adalah sebuah environment yang mana seorang agent bisa menggerakkan sebuah karakter dalam grid world atau dalam bentuk seperti ini. Dalam grid world. Dimulai dengan state S atau start, agent diharapkan untuk menggerakkan karakter ke G stage atau goal, yaitu di state ini untuk memperoleh reward. Meskipun agent bisa memilih satu dari 4 action yang possible, tetapi probabilitas kesuksesan agent bisa hanya 1/3 saja, dikarenakan adanya permukaan frozen lake yang licin atau slippery. Di mana ini adalah permukaan dari frozen lake dengan state F. Agent harus bergerak pada jalur lain pada sisa probabilitasnya, yaitu 2/3. Masalah selanjutnya adalah untuk menghindari agent melangkah ke H state atau lubang atau hole agar tidak mendapatkan reward 0. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan bagaimana agent Sarsa mempelajari polisi dalam environment Frozen Lake. Sarsa atau State Action Reward State Action merupakan metode pembelajaran klasik pada polisi Markov Decision Process atau MDP untuk menyelesaikan masalah di reinforcement learning. Berdasarkan dari namanya sendiri, Sarsa memperbarui key value berdasarkan dari state saat ini, action, dan reward didapatkan dari action yang dilakukan, kemudian state selanjutnya, dan action mengambil state selanjutnya. Maka didapatkan key value-nya adalah seperti ini. Di mana alpha adalah learning rate-nya, dan gamma adalah faktor discount-nya. Metode Sarsa diharapkan untuk mengupdate polisi berdasarkan interaksi agent dengan environment. Untuk modelingnya akan saya jelaskan lebih lanjut pada kode program berikut. Terus. Ini adalah kode program dari Sarsa Frozen Lake, yaitu yang pertama-tama kita mendefinisikan image path-nya untuk menyimpan gambar hasil yang outputnya. Kemudian mengimport library yang dibutuhkan, ada library Gym untuk OpenAI Game Environment, kemudian NumPy, dan sebagainya. Ini adalah gambaran dari permasalahan Frozen Lake. Seperti ini, di mana S adalah start, F adalah Frozen Lake-nya atau permukaan danaunya, kemudian H adalah hole atau lubang danau, dan ini adalah goal-nya. Yang diharapkan agent bisa mencapai goal tersebut. Selanjutnya adalah melakukan inisialisasi. A-map. Ini adalah map dari Frozen Lake tersebut, yaitu S untuk start, F untuk Frozen Lake, H untuk hole, dan G untuk goal. Lalu selanjutnya adalah environment rendernya adalah 9 states, yaitu ini 9 states dan 4 actions. 4 actionnya adalah ke kanan, ke bawah, atau ke kiri, ke atas, seperti itu. Selanjutnya adalah mengambil action secara random.
Ini adalah percobaan untuk metode secara random dari Frozen Lake-nya. Didapatkan hasilnya adalah up, left, right, left. Kemudian saya mencoba strategi random tanpa sarsa, yaitu dengan episode 100. Kemudian dengan melakukan performance agent saat mengambil action secara acak atau random untuk setiap episodenya, lalu meriset environment, kemudian memperoleh feedback dari environment, lalu mengupdate processing bar-nya. Yang didapatkan reward rata-rata per episodenya adalah 0,15. Seperti itu. Ini adalah tampilan dari reward rata-rata per episode pada random strategy. Yang mana hasilnya adalah 0,15 pada 100 episode. Selanjutnya adalah kita menggunakan modeling SARSA atau metode SARSA, State Action Reward State Action. Ini untuk proses trainingnya, kita menginisialisasi Qtable untuk agent menjadi zeros. Lalu dengan menggunakan Epsilon Greedy Exploration Strategy, dengan memilih action acak dengan probability Epsilon. Kemudian kita melakukan proses dengan SARSA proses. Sini ada alpha, gamma, epsilon, dan n episodes. Di mana alpha adalah learning rate, gamma adalah exploration parameter, n episodes adalah jumlah dari episodes yang kita jalankan. Kemudian kita menginisialisasi Qtable-nya seperti ini. Lalu inisialisasi state-nya. Kemudian action-nya. Lalu mengupdate Qtable-nya. Itu. Kemudian kita memasukkan nilai-nilai dari alfanya, yaitu sebesar 0,1, gamanya 0,9, epsilonnya adalah 0,5, dan episodenya sebanyak 1000 episode untuk proses training. Maka didapatkan reward rata-ratanya adalah 0,285. Selanjutnya kita melakukan proses testing, yaitu yang pertama-tama dengan menginisialisasi state, lalu actionnya, kemudian kita mengambil action berdasarkan dari state dan Qtable yang telah dilatih. Setelah itu kita memasukkan jumlah episodenya, yaitu sebanyak 100. Maka didapatkan reward rata-rata per episode adalah 0,71. Ini merupakan reward yang cukup tinggi untuk agent tersebut saat mencapai goal. Maka seperti ini gambar grafik dari average yang didapatkan oleh agent dengan menggunakan metode SARSA. Dibandingkan dengan tadi saat melakukannya dengan random strategy, kita hanya mendapatkan 0,15 reward, rata-rata rewardnya. Setelah itu, ini adalah hasil yang didapatkan dari environment render. Dengan sebanyak 0,71 reward per episode, sejumlah 100 episode. Kita kembali ke presentasi. Nah, ini adalah modelingnya tadi, yaitu alpha, gamma, epsilon, dan sebagainya. Ini adalah hasil yang kita dapatkan, yaitu sejumlah 0,71 reward rata-rata per episode. Kesimpulannya adalah didapatkan nilai reward rata-rata setelah mencapai titik goal adalah 0,71.
Kemudian perbandingan reward yang didapatkan saat dengan melakukan metode random strategi dengan menggunakan metode SARSA cukup jauh, yaitu untuk nilai randomnya adalah untuk metode randomnya sejumlah 0,15 reward rata-rata, dan untuk SARSA-nya itu sebanyak 0,71 reward rata-rata. Ini hasilnya cukup jauh sekali, sekitar 60% jauhnya. Selanjutnya, dengan menggunakan metode SARSA, average reward yang didapatkan per episode pada proses training mengalami peningkatan pada proses testingnya, yaitu dalam proses training kita mendapatkan 0,285. Selanjutnya untuk testingnya kita dapatkan 0,71. Maka metode SARSA dinilai cukup bagus untuk mempelajari polisi dalam environment frozen lake. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.